Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan daring ini, Bapak akan menjelaskan tentang permainan bola kecil, yaitu permainan dan olahraga rounders. Ya, simak baik-baik. Di sini Bapak akan menjelaskannya. Nanti kalau ada waktu praktek, Bapak akan memperagakan. Tapi jika tidak ada waktu, harap dimaklumi ya anak Bapak di rumah. Oke, silakan simak baik-baik. Olahraga permainan, khususnya permainan rounder di Indonesia, tidak sepopuler di negara asal yaitu Inggris. Di Indonesia, olahraga permainan ini identik dengan kasti. Kasti sangat populer di Indonesia. Apalagi bagi anak-anak olahraga ini masih diminati anak usia sekolah dasar karena memenuhi hasrat anak, yaitu suka bergerak. Poin A, lapangan dan peralatan. Perhatikan baik-baik. 1, yaitu lapangan. Ya, kita perhatikan dengan jelas. Ini ada penjaga lapangan, ada pos jaga kedua, ada pos jaga pertama, pos jaga ketiga. Kita perhatikan dari sini saja, dari kotak pemukul bola. Ini kotak pemukul bola, ya. Pemukul bola berjarak dari pemukul bola ke pos jaga pertama itu 12 meter, dari pos jaga pertama kedua, dari pertama kedua 12 meter, dari 2 ke pos jaga ketiga juga 12 meter, dari pos jaga ketiga sampai pos jaga keempat itu jaraknya 8,4 meter. Ya, itu lapangannya dan cara-cara penjagaannya. Pelempar bola di tengah, perhatikan baik-baik. Kotak pelempar bola berbeda dengan permainan bola kasti. Oke. Lapangan permainan rounder berbentuk segi 5 sama sisi, masing-masing sisi panjangnya 15 meter, ditandai dengan 5 meter hinggap yang disebut base. Setiap lapangan terdapat 5 base, yaitu base 1 sampai 5. Peralatan. Yang kedua, peralatan. A. Tempat hinggap atau base berjumlah 5, masing-masing berukuran 40 x 40 cm, terbuat dari keset. B. Kalau tidak bisa terbuat yang A tadi, kalau tidak bisa kita buat dari keset, kita bisa lingkari dengan kotak saja ya, seperti yang dulu-dulu yang sudah Bapak praktekkan, yang abang-abang kelas 6 yang sudah tamat dulu. B. Tempat pelambung atau bowler berjumlah 1, berukuran 40 x 80 cm. C. Kayu pemukul panjang 1 meter, garis tengah 7 meter, panjang pegangan 46 cm. Bola. Adapun bola keliling 19 sampai 22 cm, berat 80 sampai 100 gram. Pojok info. Perhatikan baik-baik. Bola permainan ini kecil dan amat keras. Bola ini harus dibuat dari kulit, tetapi bahan lain boleh juga, asalkan ukuran dan beratnya sama. Ya, ini pengutipannya dari sumbernya dari Oxford ya. Oxford Encyclopedia Pelajar. B. Teknik melempar bola.
Keterampilan melempar bola sangat menentukan keberhasilan regu dalam memenangkan suatu permainan. Pemain penjaga belakang, penjaga base, dan pelambung harus mampu melempar dengan cermat, kuat, dan tepat. 1. Bagi pemain lapangan, jenis lemparan ada 3. A. Lemparan melambung. B. Lemparan mendatar. C. Lemparan menyusur tanah. Kita bahas A. Lemparan melambung. Perhatikan baik-baik. Cara melakukan lemparan: berdiri tegak sambil maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang atas. Siku sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Lutut kaki belakang ditekuk sedikit. Pandangan ke arah sasaran. Perhatikan gambar di kanan. Lemparan melambung, perhatikan ini. Ya, seperti ini. Lemparan melambung. Ya, seperti itu ya. Oke, selanjutnya lemparan mendatar. D. Oh, belum. Selanjutnya, ayunkan lengan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan lewat atas bahu. Ya, seperti di gambar. Itu cara melakukan lemparan melambung. Ya. Yang kedua, B ataupun D. D. Lemparan mendatar. Cara melakukannya: yang pertama, berdiri tegak sambil maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar. Lutut kaki belakang sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan ke arah sasaran. Ya. Ayunkan tangan ke depan melalui samping badan secara mendatar. Yang selanjutnya, setelah bola terlepas dari tangan, langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerak lanjut. Perhatikan gambarnya. Ya, seperti ini. Ini gambar lemparan mendatar. Seperti ini. Ya, bisa dipraktikkan di rumah kalau ada media pembelajarnya, alatnya. Selanjutnya, C. Lemparan menyusur tanah. Cara melakukannya itu yang pertama, berdiri tegak sambil maju 1 langkah ke depan. Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan. Badan sedikit diputar. Lutut kaki belakang ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang. Pandangan ke arah sasaran. Yang selanjutnya itu, ayunkan tangan ke depan melalui samping badan menyusur tanah atau mengarah ke bawah. Segera setelah bola lepas dari tangan, langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerak lanjutan. Perhatikan gambarnya. Lemparan menyusur tanah seperti ini. Ya, seperti itu. Ini dia. Oke, next, selanjutnya 2. Bagi pelambung, lambungkan atau lemparan ada 2 macam. Lambungan atau lemparan ada 2 macam. A. Lambungan betul atau strike. Apabila bola lambungan tepat di atas base 5, home base, dengan ketinggian di antara lutut dengan bahu si pemukul pada waktu berdiri tegak. B. Lambungan salah atau bal apabila bola lambungan tidak tepat di atas base 5 home base dan ketinggian bola di atas bahu dan di bawah lutut si pemukul waktu berdiri tegak. Cara melakukan lemparan atau lambungan: 1. Berdiri tegak, badan menghadap ke arah sasaran, kedua tangan memegang bola, kedua kaki menginjak pada tempat pelambung.
Lengan diputar atau diayunkan lewat bawah bahu pelambung. Dengan satu langkah maju ke depan Dengan satu langkah maju ke depan, bola dilambungkan ke arah pemukul. Salah satu kaki masih menginjak tempat pelambung. Perhatikan cara melakukan lemparan lambungan seperti ini, seperti di dalam gambar ini. Ya, seperti ini dia ya. Seperti itu. Next, selanjutnya C. Teknik menangkap bola. Keterampilan menangkap bola sangat menentukan keberhasilan tim untuk mencapai kemenangan. Untuk itu, penjaga lapangan pelambung, penjaga belakang atau cicor, dan penjaga base harus terampil, cermat dan cepat dalam menangkap bola, baik bola yang datangnya melambung, mendatar maupun menyusur tanah. 1. Cara menangkap bola yang datangnya melambung atau vertikal. A. Berdiri kangkang, kedua tangan diluruskan ke atas, arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola. B. Kedua telapak tangan direnggangkan dan lemas, membentuk setengah bola. Saat bola menyentuh telapak tangan, yang C. Saat bola menyentuh telapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Perhatikan gambar ini. Ya, cara menangkap bola yang datangnya melambung. Ya, perhatikan. Ya. Oke. Lanjut. Cara menangkap bola yang datangnya mendatar. A. Yang kedua, cara menangkap bola yang datangnya mendatar. A. Berdiri kangkang, kedua tangan diluruskan ke depan setinggi bahu. B. Kedua telapak tangan dibuka dan saling berdekatan atau menempel, arah pandangan tertuju kepada datangnya bola. C. Saat bola menyentuh tapak tangan, tarik kedua tangan ke arah dada. Perhatikan baik-baik gambar ini. Ini gambar cara menangkap bola yang datangnya mendatar. Baik, oke, selanjutnya 3. Cara menangkap bola bagi cecor atau penjaga belakang. A. Sikap duduk berlutut atau berlutut pada satu kaki atau berjongkok maksudnya. B. Pandangan ke arah datangnya bola dari bowler atau pitcher. C. Kedua tapak tangan dibuka dan saling berdekatan. D. Saat bola menyentuh tapak tangan, dengan segera tapak tangan dikatupkan dan kedua tangan ditarik ke arah dada. Perhatikan gambarnya ini. Ya, ini cara cecor atau cara cicor menangkap bola seperti ini. Oke. Selanjutnya 4. Cara menangkap bola yang menyusur tanah. Ada 3 sikap. A. Sikap sambil berlutut, kedua tangan diletakkan di depan lutut, telapak tangan menghadap ke depan. B. Sikap sambil berdiri, kaki rapat, badan dibungkukkan, kedua tangan diletakkan di depan kedua kaki. C. Sikap sambil berdiri pada salah satu lutut, sedang kaki yang lain di depan, dan kedua tangan diletakkan di antara kedua kaki tersebut seperti ini. Ini caranya ya. Cara menangkap bola yang menyusur tanah. Nah, seperti ini. Ya, bagus. Ya. D. Ya, D. Lempar tangkap bola berpasangan. Siswa dibagi 4 regu putra dan 2 regu putri. Siswa dibagi 4 regu putra dan 2 regu putri. 4 regu putra dan 2 regu putri.
Regu putra saling berhadapan dengan jarak 4 meter dan regu putri saling berhadapan dengan jarak 3 meter. Setiap regu berbaris secara bersiap-siap memperhatikan lempar tangkap bola. Ini contohnya latihan lempar tangkap bola seperti ini, ya. Jadi anak bapak di rumah belajarlah terus tangkap bola kasti, ya. Bolanya itu bola kasti itu ya, tapi ini judulnya rounder. Ya, lanjut. Teknik memukul bola. Keterampilan memukul bola sangat menentukan perolehan nilai dalam permainan rounders. Ya, jangan pukulnya jangan asal-asalan, ya. Nah, seperti di dalam gambar ini, ya. Nah, seperti ini dia teknik memukul bola. Perhatikan bagus-bagus. Jangan seperti melempar apa itu, yang kuat lah pokoknya. Pojok impu. Perhatikan baik-baik lagi, pojok impu. Pemukul dan bola rounder serupa dengan pemukul dan bola yang digunakan dalam baseball dan softball, meskipun pemukulnya jauh lebih kecil dan dipegang dengan satu tangan. Oke, cara melakukan pukulan. Cara melakukan pukulan. 1. Badan sedikit membungkuk, kedua kaki sejajar sedikit ditekuk dan terbuka. 2. Pandangan ke arah datangnya bola. 3. Kedua tangan memegang kayu dengan tangan kanan di atas atau tangan kiri di atas apabila kidal. Tangan kiri, ya, apabila kidal. 4. Kayu pemukul di atas bahu, tetapi tidak dipikul bahu kiri sedikit lebih rendah daripada bahu kanan. Ya, seperti ini di dalam gambar. Selanjutnya, F. Bermain rounder dengan peraturan yang dimodifikasi. 1. Membuat lapangan segi 5 sama sisi dengan panjang disesuaikan keadaan lapangan atau halaman sekolah. Tiap-tiap sisi lapangan diberi kaset baseball. 2. Siswa dibagi 2 regu dan diadakan undian untuk menentukan regu pemukul dan regu lapangan. Cara bermain regu pemukul. Pemukul secara urut mulai nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya, yang poin 1 tadi sudah Bapak perhatikan yang tahun kemarin. Kita sesuaikan dengan lapangan sekolah kita. 4. Setiap base tidak boleh dihinggapi lebih dari 1 regu pemukul. 5. Pemukul tidak boleh mendahului pemukul lainnya. 6. Regu pemukul akan memperoleh nilai apabila pemukul dapat kembali ke ruang bebas dengan selamat. 7. Regu pemukul akan memperoleh dimatikan dengan diketik atau dibakar tempat hinggapnya atau base. 8. Cara mengetik regu pemukul saat regu lapangan memegang bola menginjak base. Sentuhan regu pemukul yang akan menuju base. Ya, ini nanti yang agar lebih mudahnya nanti kita praktikkan saja di sekolah, ya. Kalau Bapak jelaskan pun poin yang ke ini dari 1 sampai 8 ini mungkin agak kesulitan anak Bapak mencernanya nanti. Ini lebih baik nanti kita langsung di sekolah saja, ya. Baiklah, sebagai rangkuman, perhatikan baik-baik. Untuk menjadi pemain rounders yang baik harus menguasai teknik melempar, menangkap, dan memukul yang benar. Selain itu masih ditunjang dengan ketangkasan, kecepatan, dan kekuatan. Rounders termasuk olahraga permainan yang memakai bola kecil, dimainkan oleh 2 regu. Untuk setiap regunya berjumlah 12 pemain. Bentuk lapangan rounders adalah segi 5 sama sisi. Setiap sisi panjangnya 15 meter. Baiklah anak-anak Bapak di rumah, semoga dapat dipahami. Nanti semoga kita diberi kesehatan dan kemudahan dan kita bisa praktek di sekolah nantinya. Cukup sekian penjelasan dari Bapak. Mohon dipahami, kalau tidak paham diulangi lagi, ya. Tolong fokus melihat video ini. Semoga anak-anak Bapak cepat mengerti dan cepat
paham ya, biar nanti waktu praktik tidak lagi meraba-raba kita, maksudnya biar praktik nanti kita lancar-lancar saja dan tidak ada yang awam-awam. Oke, baiklah, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.